Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 4? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar meskipun kondisinya daring seperti ini ya. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi kemarin ya, yaitu materi yang ada di bab 9. Nah, silakan sambil menonton video Pak Wildan juga dilihat bukunya ya. Nah, di bab 9 itu ada penanggulangan cedera fisik dan berperilaku terpuji dalam pergaulan. Nah, jadi perlu diketahui anak-anak, selain anak-anak melakukan aktivitas olahraga, misalkan lari, sepak bola, kemudian basket ataupun voli, anak-anak juga harus tahu cara ketika ada teman atau anak-anak sendiri yang mengalami cedera. Nah, cara penanganan atau penanggulangannya seperti apa nanti Pak Wildan akan menjelaskan di materi bab ini ya. Nah, sebelumnya anak-anak harus mengetahui pengertian dari cedera sendiri. Cedera sendiri itu diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit ya. Nah, akibat cedera. Nah, gerak tubuh tentu saat mengalami cedera akan terhambat ya. Misalkan anak-anak kakinya keseleo. Nah, itu kan secara otomatis ketika anak-anak berjalan ataupun melakukan aktivitas yang lainnya tentu terhambat, tidak akan bisa maksimal seperti biasanya ya. Nah, kemudian cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Nah, sesuai yang Pak Wildan jelaskan tadi, jadi cedera itu bisa berakibat ketika anak-anak melakukan aktivitas ataupun olahraga yang salah ya. Jadi oleh karenanya sebelum olahraga anak-anak tentu dianjurkan sebelumnya berdoa dan juga melakukan pemanasan ya. Jadi saat melakukan aktivitas fisik apapun anak-anak dianjurkan berdoa dan juga pemanasan agar terhindar dari cedera tadi ya. Nah, hari ini Pak Wildan akan menjelaskan berbagai jenis cedera dalam aktivitas olahraga atau aktivitas fisik itu apa saja. Nah, yang pertama ada kondisi di mana tubuh ataupun bagian tubuh anak-anak mengalami memar. Nah, yang kedua cedera otot. Nah, cedera otot ini seringkali dialami ketika seorang atlet ataupun pemain olahraga itu melakukan aktivitas olahraga tersebut dengan cara tidak melakukan pemanasan yang maksimal. Ini seringkali terjadi cedera otot. Nah, kemudian pendarahan. Yang keempat ada kehilangan kesadaran. Ini juga termasuk cedera dalam aktivitas fisik olahraga. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis dalam kegiatan, jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kegiatan sehari-hari. Antara lain cederanya ada luka iris atau sayat, luka memar, luka lecet, luka tusuk dan juga luka gigitan. Kemudian yang terakhir luka bakar. Nah, di antara keenam luka ini tentu ada banyak tahapan untuk menyembuhkannya atau menanggulangi dari cedera tersebut. Nah, ini Pak Wildan akan menjelaskan yang pertama. Sebelumnya anak-anak perlu mengetahui prinsip penanganan cedera itu apa sih ya. Nah, di dalam penanganan cedera itu kita mengenal prinsip RICE atau rest, ice, compression, dan elevation ya. Jadi apa itu rest? Rest itu ini adalah penanganan yang pertama ketika anak-anak setelah melakukan kegiatan misalkan sepak bola, kemudian kaki anak-anak mengalami keseleo. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah
rest. Nah, rest itu adalah mengistirahatkan sementara ya. Jadi jangan langsung anak-anak lanjutkan gerakan ataupun kegiatan olahraganya. Tentu diistirahatkan dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian yang kedua penanganannya adalah dengan metode ICE, yaitu pemberian kompres untuk mengurangi pembekakan dan mencegah pendarahan besar serta mengurangi nyeri. Nah, setelah diistirahatkan kakinya ataupun tangannya jika cedera, anak-anak perlu mengompresnya dengan ICE. Jika mengalami pendarahan, itu juga bisa menghambat atau mencegah pendarahan besar, biar darahnya tidak keluar dengan cepat ya, biar darahnya berhenti di situ. Kemudian juga bisa mengurangi rasa nyeri ketika kaki anak-anak ini mengalami keseleo. Itu juga bisa menggunakan metode ICE agar rasa nyerinya atau rasa sakitnya sedikit berkurang. Kemudian yang ketiga, compression ya. Untuk compression sendiri adalah memberikan tekanan pada daerah yang luka. Pemberian tekanan pada daerah yang luka untuk mengurangi pembengkakan dan pendarahan ya. Jadi ditekan ketika ada darah yang keluar dengan cepat, ditekan dengan menggunakan perban ataupun kain yang ada. Tentu untuk perban dan kainnya harus yang bersih ya, jangan yang kotor langsung dipakai. Kemudian yang keempat terakhir adalah elevation. Nah, elevation sendiri adalah meninggikan bagian tubuh yang cedera. Adapun meninggikan bagian tubuh yang cedera dengan meletakkan bagian tubuh cedera lebih tinggi daripada jantung. Nah, ini penting. Jadi setelah 3 tahapan tadi, ketika kakinya yang keseleo ataupun yang terluka, maka langsung ditinggikan, diangkat. Nah, tingginya seberapa? Di atas bagian tubuh yaitu jantung ya. Jadi bisa digantung ataupun bisa diangkat di tembok ya, asalkan diangkat tinggi ya. Oke, selanjutnya ini adalah cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari. Yang pertama, luka iris. Nah, ini seringkali dialami ketika anak-anak mungkin membantu ibunya masak atau apa ya, ini seringkali terjadi. Nah, untuk luka iris sendiri, cara menanggulanginya adalah yaitu bersihkan luka dengan air. Nah, air ini tentu air yang mengalir dan air yang bersih, jangan air yang kotor dibuat nyuci, enggak ya, airnya harus bersih dan mengalir. Kemudian yang kedua, taburkan obat antiseptik luka, bisa betadine atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, kemudian pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Ini bisa menggunakan Hansaplast ya, bisa juga perban dan lain sebagainya. Agar apa? Agar lukanya tertutup kembali, tidak terus terbuka. Yang keempat, jika diperlukan pasang pembalut atau tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Nah, ini tadi bisa menggunakan perban juga. Kemudian cara menanggulangi cedera luka memar. Luka memar ini juga bisa dilakukan dengan yang pertama, melakukan kompres pada bagian memar dengan air dingin atau es selama kurang lebih 10 menit ya. Kemudian bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Nah, kemudian jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15 sampai 20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka dapat menjadi lancar. Dengan demikian proses penyembuhan bisa relatif cepat. Nah, kemudian setiap 3 jam sekali itu lakukan ulangi pengompresan dengan air dingin ataupun panas ataupun air panas secara bergantian. Jadi pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri. Kemudian untuk kompres hangat dilakukan untuk menghilangkan memar jika kakinya atau bagian tubuhnya mengalami memar ya.
Kemudian cara menanggulangi luka lecet. Nah, ini seringkali dialami anak-anak ketika suka lari-larian kemudian terjatuh di lapangan atau di tempat yang notabene tempatnya kasar, atau bisa di aspal atau di paving ya. Ini seringkali terjadi. Nah, untuk penanggulangan luka lecet sendiri, yaitu yang pertama cuci kulit yang lecet dengan air bersih ya, dan obat antiseptik seperti yang pertama tadi. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit yang lecet. Kemudian bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Kemudian tutup luka dengan plester pembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Nah, jadi biar pendarahannya ini tidak terlalu keluar dengan cepat, maka anak-anak perlu menggunakan plester ataupun perban untuk menutupi luka tersebut ya. Nah, kemudian ini adalah luka tusuk. Nah, luka tusuk, cara yang pertama adalah jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak, jadi jangan langsung dicabut ya, dibiarkan dulu, kemudian lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Segera bawa korban ke rumah sakit terdekat atau puskesmas atau klinik ya, untuk mendapat pertolongan medis. Nah, ini untuk luka tusuk yang parah, misalkan terkena benda tajam, bisa pisau atau dan lain sebagainya, ini langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, ini adalah luka gigitan. Nah, luka gigitan ini bisa berakibat dari hewan ya. Nah, luka gigitan ada luka ringan dan juga luka dalam. Jika mendapati orang yang terkena gigitan luka ringan, nah ini adalah cara untuk menanganinya. Yang pertama, bersikap tenang, jangan panik ya. Kemudian yang kedua, segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Kemudian oleskan krim antibiotik pada luka. Ini untuk luka gigitan yang ringan. Kalau lukanya dalam, segera bawa korban tersebut ke rumah sakit ataupun klinik terdekat. Oke, selanjutnya adalah balut luka dengan kain kasa agar pendarahan tersebut tidak keluar dengan cepat. Nah, ini adalah selanjutnya perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab ini juga membahas perilaku terpuji. Tentu sportivitas dalam olahraga itu juga termasuk dalam perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk perilaku terpuji, ini yang pertama adalah perilaku terpuji kepada teman sebaya. Tentu anak-anak dengan teman sebaya, dengan teman satu kelas, satu angkatan, ataupun adik kelas anak-anak perlu yang pertama saling membantu ya, kemudian tidak membeda-bedakan teman. Jadi jangan pilih-pilih teman ya, semuanya harus berteman, tidak boleh membeda-bedakan anak ini pintar, anak ini kurang pintar atau apa, semuanya harus digauli, jangan ada yang dijauhi ya. Kemudian saling memaafkan, tentu sebagai sesama teman jangan suka berantem. Anak-anak harus, jika memiliki kesalahan dengan temannya, harus saling memaafkan, tidak dendam ya. Kemudian tidak menghindar dan meremehkan teman. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua ini bisa kakak kelas, bisa guru, bisa orang tua juga ya. Tentu yang pertama, anak-anak harus menghormati orang yang lebih tua. Kemudian bertutur kata sopan, jangan suka ngomong yang kasar ya, ngomongnya harus sopan. Kemudian melaksanakan nasihatnya, jika diberikan masukan, kritik, saran atau nasihat harus didengarkan, jangan malah tidak dihiraukan ya, didengarkan, kemudian jika baik itu dijalankan. Kemudian yang keempat, berterima kasih. Tentu harus
sering-sering berterima kasih kepada orang yang lebih tua jika anak-anak diberikan masukan ataupun kritik saran. Kemudian yang terakhir adalah perilaku terpuji kepada orang yang lebih muda. Nah, untuk kepada orang yang lebih muda dari kita, misalkan adik kelas kita atau adik kita ya, tentu kita harus selalu memberikan kasih sayang. Ya, misalkan sama adik kita jangan suka menyuruh-nyuruh ya. Tentu kita harus menyayangi dia, misalkan mau membelikan mainan atau memberikan apa yang ia inginkan ya. Itu termasuk perilaku terpuji kepada orang yang lebih muda. Kemudian bersikap sabar, menasehati ketika berbuat kesalahan. Jadi kalau adik kalian ada yang bersalah ya, jangan langsung dikatain kamu ini gini, jangan. Itu anak-anak harus menasehatinya baiknya seperti apa agar anak tersebut bisa merubah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menghindari pertengkaran. Nah, ini juga penting. Jangan tanamkan sifat dendam kepada orang yang lebih muda kepada kita, karena yang ditakutkan nanti adik-adik kita ataupun orang lebih muda dari kita itu akan meniru sifat orang yang lebih tua dari dia ya. Nah, ini yang terakhir anak-anak untuk tugasnya materi pada bab 9 hari ini. Silakan anak-anak membuka buku halaman 58. Di situ ada soal ulangan harian bab 2, soal ulangan harian bab 9. Nah, anak-anak cukup mengerjakan Romawi 2 saja ya. Nah, dikerjakan Romawi 2 saja halaman 58 dan dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing. Nah, oke, untuk hari ini terima kasih dari Pak Wildan. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, rajin olahraga juga ya. Jangan suka malas-malasan meskipun pembelajarannya daring seperti ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap terapkan 3M ya, agar anak-anak memiliki imun tubuh yang kuat dan tidak mudah terserang virus ataupun penyakit. Nah, untuk hari ini terima kasih dari Pak Wildan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.